Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan semua usaha kita. Amin ya robbal alamin. Para sahabat, pada hari ini saya akan merawat bonsai kelapa saya yang memang saya lakukan itu seminggu sekali untuk perawatannya ya. Dan seperti biasa yang harus kita persiapkan adalah pisau cutter. Saya menggunakan pisau cutter seperti ini ya. Para sahabat tidak harus sama seperti saya, jadi gunakan pisau apa saja yang penting bisa buat melakukan penyayatan ya, penyayatan karena digunakan untuk perawatan bonsai kelapa ini para sahabat ya. Nah, seperti apa saya akan merawat bonsai kelapa ini, saksikan terus videonya. Namun para sahabat, nanti saya juga akan memberikan tips bagaimana bila terjadi pada saat kita melakukan perawatan ini lalu tunas dari bonsai kelapa ini patah. Nah, ini akan bingung biasanya. Seperti yang terlihat ya para sahabat, ini yang akan kita lakukan penyayatan. Jadi tapis yang ada di tunas ya. Kenapa harus kita bersihkan? Karena kalau kita tidak lakukan penyayatan atau pembersihan pada tapisnya, ini akan menyulitkan pertumbuhan dari tunas bonsai kelapa tersebut sehingga terjadi pelepah yang panjang ya, yang sangat panjang. Dan itu tidak kita inginkan. Kenapa? Karena memang namanya juga bonsai ya harus kerdil ya para sahabat. Ini ya, tapis-tapis ini yang akan kita lakukan ya. Penyayatan ini harus hati-hati para sahabat. Harus sangat hati-hati ya. Supaya apa? Sekali lagi tidak terjadi tunas yang akan tumbuh itu patah. Ini jadi kalau para sahabat mau melakukan penyayatan tapisnya, usahakan jangan sampai terlalu bawah ya, sisakan sedikit untuk pegangan tunasnya karena sangat rawan patah. Yang paling bawah itu sangat mudah patah ya. Jadi di tunas bonsai kelapa ini yang paling bawah itu sangat mudah patah ya, rawan patah. Jadi kalau melakukan perawatan ya, tapisnya jangan sampai terlalu bawah ya, membersihnya bertahap aja ya. Yang penting pada saat pertumbuhan tersebut tidak terganggu ya. Ini ya tapisnya ya para sahabat. Nah, ini memang sangat mengganggu pertumbuhan dari bonsai kelapa kita. Kalau tidak dilakukan pembersihan, sekali lagi akan memperpanjang pelepah ini yang tidak enak dilihatnya ya, karena panjang nanti. Tidak bonsai lagi ya para sahabat. Ini sebenarnya sudah cukup para sahabat ya. Namun kalau kita mau melakukan perawatan yang di bagian bawahnya ya, ini supaya pelepah ini menggar seperti ini ya. Nah, ini gampang ya. Ada penekukan, juga ada kita melakukan penyayatan di bagian pelepah paling bawah ya. Disayat aja ya. Nanti secara alami dia akan megar ya para sahabat. Nah, ini saya melakukan kesalahan ya para sahabat ya. Jadi ketika saya melakukan penyayatan tapis terjadi patah. Nah, kita ulangi para sahabat, apa sebenarnya yang menyebabkan itu patah? Ternyata saya tidak sengaja menyenggol ya, menyenggol dari tunasnya dan akhirnya patah. Nah, ini sangat sering terjadi ya para sahabat. Namun para sahabat tidak usah bingung ya, panik, santai aja. Nah, karena masih ada tunas berikutnya yang akan tumbuh. Nah, ini ya. Nah, itu bisa kelihatan ya. Tapi para sahabat harus menjaga supaya semut itu tidak menyerang ya tunas bonsai ini. Kenapa? Karena tunas bonsai kelapa ini manis ya para sahabat, sehingga semut itu sangat suka. Nah, ini untuk sementara ditaruh tempat yang aman ya dari tikus, tikus aman dari ya segala macam binatang ya. Tentunya yang pertama adalah semut. Nah, ini yang selanjutnya para sahabat, yang tadi sudah saya amankan. Ini bonsai kelapa yang selanjutnya, tapi para sahabat bisa lihat ya, daunnya berwarna kuning. Ya, ini ada dua kemungkinan para sahabat, kekurangan nutrisi atau bisa jadi kekurangan sinar matahari. Gampang teman-teman ya para sahabat. Jadi nanti
tempatkan di area terbuka yang langsung terkena sinar matahari, dan lakukan pemupukan. Pemupukannya nggak usah ribet ya, gunakan saja yang ada. Kalau memang tidak ada, gunakan NPK 16 nggak usah banyak-banyak ya, mungkin seminggu sekali taburi 5 saja ya, 5 butir di sekitar akarnya itu ya, taburin lalu disiram gitu ya, seminggu sekali sampai daunnya ini berubah menjadi hijau. Kalaupun tidak berubah menjadi hijau, nggak apa-apa, ini nggak bakalan mati para sahabat. Kemungkinan dia memang sudah mau menua dan akan terjadi kering. Jadi seperti kelapa-kelapa yang besar itu ya, ketika dia sudah paling bawah ya, pelepah yang paling bawah itu biasanya akan mengering secara otomatis dan jatuh. Nah, ini juga bisa terjadi pada bonsai kelapa kita. Namun sebelum hal itu terjadi dan kita tidak tahu apakah itu memang mau menua atau memang kekurangan gizi atau kekurangan sinar matahari, ya kita lakukan treatment yang seperti saya lakukan ya. Jadi kasih nutrisi, saya menggunakan, kebetulan saya punya nutrisi untuk hidroponik pertumbuhan ya, bukan pembuahan ya, pertumbuhan ya. Saya siram saja, cukup 1 liter, saya larutkan dengan ppm 1200 sampai 1500 ya ppm nya ya, untuk 1 liter air ya para sahabat. Siramkan saja seminggu sekali. Ini saya bersihkan dulu tapisnya, lalu dilakukan penukannya juga sebenarnya sederhana aja gitu ya, tapi yang paling terpenting adalah di bagian bawah dari pelepah ini kita lakukan penyayatan, sehingga nanti secara alami dia akan megar ya. Ini karena memang belum pernah tersentuh oleh saya, ini yang bagian sini ya, untuk pelepahnya belum saya bengkek ini ya. Nah, jadi harus saya paksa, tapi sekali lagi hati-hati jangan sampai patah ya Pak sahabat ya. Oke, para sahabat, tetap lakukan perawatan seperti biasa ya. Artinya kita sayat dulu tapis-tapisnya, lalu kita sayat juga pelepah-pelepahnya, dirapikan. Setelah itu baru kita lakukan treatment untuk penyembuhan daun yang berwarna kuning ini ya. Jadi yang pertama kita kasih nutrisi. Nutrisinya apa? Saya menggunakan, kebetulan saya punya pupuk hidroponik ya, yang pertumbuhan ya, saya berikan 1 liter dengan ppm 1500 ya, atau 1000 sampai 1500 ppm nya. Nah, kalau tidak punya nutrisi untuk pertumbuhan, para sahabat bisa menggunakan NPK 16 ya, lalu ditaburi di dekat akarnya 5 butir saja ya, 5 butir aja, itu setiap seminggu sekali, lalu disiram ya. Itu bisa mempercepat menjadi hijau lagi. Nah, kalaupun tidak ya sahabat tidak usah panik ya, itu karena memang mungkin penuaan ya dari pelepah tersebut. Kalau semuanya kuning, itu memang kekurangan gizi, nutrisi, atau kekurangan sinar matahari. Demikian ya para sahabat, ini sudah selesai, tinggal saya melakukan perawatan treatmentnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.